Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi khususan ila arwah masyayikhina Syekhina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari wa Syekh bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi wa Syarif Abdurrahman Al-Qadri wal Khatib Asy-Syambati wa jami' ulama'ina wa talamidatina wa man khadamana wa man ahsala ilaina wa man dzakarana bi khair bi hadhihi niyya bi kulli niyatin salihah wa bima nawa bi salafuna salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman 16. Benda-benda yang termasuk najis. Artinya najis ini haram dimakan. Kalau kita lagi sholat, tidak boleh najis itu ada di tempat kita sholat, di badan kita, dan juga di pakaian kita. Kalau ada najis, maka tidak sah sholatnya. Contoh, alwi lagi sholat, digigit nyamuk, nyamuknya dipukul sama si alwi, mati. Kalau bangkai nyamuknya nempel di badan alwi, dibiarkan sama alwi, maka sholat alwi batal. Tapi kalau segera dibuang, tidak batal. Sujud, tersujud di atas semut mati, lalu semut mati tadi nempel di dahi, batal sholatnya. Kalau dibiarkan, kalau semut di dahi tadi dibuang, maka hukum sholatnya sah. Kalau tidak dibuang, hukum sholatnya tidak sah. Benda-benda yang termasuk najis. Najis ini artinya dia kotor dan menajiskan sesuatu yang lain. Ya. Kalau tercampur dalam benda cair ataupun di dalam air. Baca. Tazah. Suatu barang benda menurut hukum aslinya adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis. Benda najis itu banyak diantaranya. 1. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Adapun bangkai binatang laut seperti ikan,
dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya, seperti belalang serta mayat manusia, semuanya suci. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Diharamkan bagimu memakan bangkai. Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, begitu juga mayat manusia, tidak termasuk masuk dalam arti bangkai yang umum dalam ayat tersebut. Karena ada keterangan lain bagian bangkai seperti daging, kulit, tulang, kerat, bulu, dan lemaknya. Semuanya itu najis menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, yang najis hanya bagian-bagian yang mengandung roh. Bagian-bagian yang bernyawa saja seperti daging dan kulit. Bagian-bagian yang tidak bernyawa seperti kuku, tulang, tanduk, dan bulu, semuanya itu suci. Bagian-bagian yang tak bernyawa dari anjing dan babi tidak termasuk najis. Dalil kedua mazhab tersebut adalah mazhab pertama, mengambil dalil dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut, karena bangkai itu sesuatu yang tersusun dari bagian tersebut. Mazhab kedua beralasan dengan hadis Maimunah, sabda Rasulullah SAW, "Innama haruma akluha fi riwayatin lahmuha." Sesungguhnya yang haram ialah memakannya. Pada riwayat lain ditegaskan bahwa yang haram ialah dagingnya. Riwayat Jamaah Hadis. Berdasarkan hadis ini, mereka berpendapat bahwa menurut pengertian hadis tersebut selain dari daging tidaklah haram. Lagi pula mazhab kedua ini berpendapat bahwa yang dinamakan bangkai itu adalah bagian-bagian yang tadinya mengandung roh. Bagian-bagian yang tadinya tidak bernyawa tidak dinamakan bangkai. Adapun dalil bahwa mayat manusia itu suci adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam, manusia. Al-Isra 70. Arti dimulaikan itu hendaknya jangan dianggap sebagai kotoran najis. Lagi pula, seandainya mayat manusia itu najis, tentunya kita tidak disuruh memandikannya, karena kita tidaklah disuruh menyuci najis-najis lainnya, bahwa najis-najis lainnya itu tidak dapat dicuci. Maka suruhan terhadap kita untuk memandikan mayat itu adalah suatu tanda bahwa mayat manusia bukan najis, hanya ada kemungkinan terkena najis, sehingga kita disuruh memandikannya. Oke. Jenis najis yang pertama adalah bangkai binatang darat yang berdarah. Jadi binatang ada yang berdarah, ada yang tidak. Ada binatang darat, ada binatang laut. Yang dimaksud binatang laut ini binatang air, yaitu yang hidup hanya di laut atau di air, disebut binatang air. Ada pula binatang yang hanya hidup di darat, kena air mati dia. Ada pula yang ketiga, bisa hidup di darat dan di air. Untuk yang hidup di air semuanya halal. Sedangkan untuk yang hidup di darat ada yang dihalalkan, ada yang tidak. Ya. Jadi binatang-binatang yang dihalalkan, satu binatang ternak
selain babi. Itu semuanya dihalalkan. Kemudian jenis burung-burungan yang tidak memiliki cakar dan paruh cakar yang kuat. Kemudian jenis binatang yang bukan binatang buas. Nah, selanjutnya belalang. Ini jenis binatang yang tidak berdarah. Belalang secara khusus dihalalkan. Adapun binatang lain yang tidak berdarah itu tidak dihalalkan. Contoh kecoa. Ada kecoa dapat 10 ekor, boleh nggak disate? Nggak bisa. Kecoa hukumnya haram. Tapi tidak berdarah, Ustadz. Jadi tidak berdarah hanya menunjukkan dia tidak najis saja. Tidak najis. Jadi contoh bagaimana? Contoh ini teh. Ada lalat terbang, kecemplung, jatuh, mati. Mati kena air panas. Kita angkat, kita buang lalatnya. Teh ini masih suci, boleh diminum. Kenapa? Karena lalat itu bukan binatang berdarah. Beda kalau binatangnya binatang berdarah. Jadi binatang apa saja berdarah, jatuh, masuk, mati, maka hukumnya najis. Si Hafiz lagi bikin sayur, hikmat di dapur, bikin sop, lagi asik-asik begitu, tiba-tiba cicak jatuh, teng, masuk, langsung putih cicaknya timbul. Masya Allah, jadi kayak kol warnanya, sama kol. Diangkat, buang cicaknya, halal nggak diminum, dimakan sopnya? Hukumnya haram. Beda kalau lalat, beda kalau semut jatuh, itu tidak berdarah, tinggal dibuang. Bisa dipahami? Oke. Imam bikin teh, di gulanya imam banyak semut. Akhirnya imam bikin teh, gulanya langsung dimasukin aja, lalu semutnya mati, timbul. Bagaimana itu? Boleh diminum nggak tehnya? Boleh. Yang penting jangan semut mati dimasukin ke dalam teh. Atau dijelas-jelas ada semut mati di gula, kita masukin ke dalam teh, itu tidak boleh. Selama bukan dimasukkan secara sengaja, maka hukumnya boleh. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari manusia. Adapun bangkai binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika selama hidupnya seperti belalang serta mayat manusia, hukumnya suci. Tapi suci bukan berarti boleh dimakan. Yang boleh dimakan tuh cuman binatang-binatang yang dihalalkan. Ya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu, haram bagi kalian itu bangkai. Untuk kalian persiapkan untuk makan. Jadi setiap bangkai yang dipersiapkan, ya maaf tadi itu. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Bangkai itu apa? Binatang hidup yang kemudian mati. Itu bangkai. Binatang hidup yang kemudian mati, baik dipersiapkan untuk dimakan ataupun tidak, bisa dimakan ataupun tidak. Kalau asalnya hidup lalu mati, itu hukumnya bangkai. Jadi yang hidup pakai ruh, ketika dia mati hukumnya bangkai. Apapun jenisnya. Nah, kecuali ikan, binatang air, bangkainya hukumnya halal. Kemudian untuk manusia, bangkai manusia ini tidak najis karena manusia itu mulia. Sedangkan bangkai-bangkai makhluk yang lain hukumnya najis. Selanjutnya yang kedua, jenis najis adalah darah. Baca. Darah ini jenis najis yang kedua. Ripial mana ripial? Sakit. Sakit apa? Panas. Oke. Hafiz baca Hafiz. Dua, darah. Segala macam darah itu najis, selain mati dan mimpa. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Al-Maidah ayat 3. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani as-samaku wal jaradu wal kabidu wat tihalu. Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, ikan dan belalang, hati dan limpa. Riwayat Ibnu Majah. Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang disembelih, begitu juga darah ikan. Kedua macam darah ini sudah suci atau dimaafkan, artinya diperbolehkan atau dihalalkan. Oke. Jenis najis yang kedua adalah darah. Darah ini kalau kena air, maka air yang terkena darah hukumnya mutanajis, kecuali air tersebut 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah, maka hukum darah tersebut najis. Maka air tersebut hukumnya najis. Darah kalau misal nempel di baju, contoh kita lagi sholat, gatal, kita garuk, terkoyak, berdarah kainnya, luka. Sah apa tidak sholat kita? Sah saja. Darah selama di pakaian itu dimaafkan, baik sedikit ataupun banyak kata ulama. Yang tidak dimaafkan itu darah kalau kena air. Ini contoh, kita basuh muka kita berdarah, ada jerawat pecah. Kita basuh, lalu airnya menetes ke dalam ember. Maka air dalam ember itu hukumnya najis. Kalau terkena pakaian, tidak dimaafkan. Jadi air najis dengan darah, air darah dengan darah itu hukumnya berbeda. Darah itu sendiri kalau di baju sah saja sholatnya. Tapi kalau air kena darah, lalu air berdarah tadi kena pakaian kita, sholat kita tidak sah. Itu perbedaan, ingat. Begitu juga darah di gusi. Darah di gusi atau di gigi berdarah. Boleh nggak kita telan air liur kita yang berdarah? Hukumnya tidak boleh karena najis. Maka wajib diludahkan, lalu kemudian mulut dicuci sampai bersih. Paham? Oke. Darah ini dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Haram bagi kalian memakan bangkai dan juga darah. Ada sebagian orang di Indonesia juga bahkan ada yang memakan darah. Jadi darah itu dikumpulkan diminum. Kadang darah ular diminum, katanya biar kuat. Kadang darah kambing atau darah sapi setelah disembelih dikumpulkan dalam satu lubang, nanti kalau udah keras diambil, diiris, digoreng. Maros namanya. Ini hukumnya haram. Jadi hati-hati sekali. Bahkan di zaman modern, darah ini dibuat untuk bikin kue. Jadi darah itu memiliki beberapa kandungan. Di darah misal nih sekantong atau segelas. Isinya 1 air, yang kedua protein, yang ketiga zat pewarna, warna merah. Darah warnanya merah. Nah sekarang ini zat merah darah itu sudah diambil, dipisahkan dari darah lalu dijual. Untuk bikin apa? Untuk bikin roti, bikin cake dan seumpamanya. Makanya hati-hati, pewarna merah sebahagiannya dari darah. Dipastikan nih pewarna merahnya pewarna merah dari apa dibuatnya. Nah sekarang di zaman modern sudah ada pewarna merah kue itu memakai pewarna darah. Na'udzubillah. Nah kemudian ini contoh, misbah sholat, ada nyamuk lewat, pukul sama misbah. Sholat gini. Nyamuk hinggap. Kalau mukulnya keras, ya bisa batal. Bergerak lebih dari 3 kali batal. Ini nyamuk batal. Sampai dikejar-kejar. Ayo, aku ke muka kawan lagi. Habis hidung kawan mancung langsung jadi pesek. Yang pesek langsung gak punya hidung. Jadi kita sholat hinggap di sini, cari mas tangan kita udah begini, kena dia. Nah berdarah, bagaimana? Sah tidak sholat kita? Sah.
Tapi bukan darah saya Ustadz, tetap sah. Ada bangkainya nggak nempel? Ada nempel bangkainya. Kalau nggak segera dibuang, sholat kita batal. Karena adanya najis. Tapi kalau dipukul ada bekas hitam nyamuknya aja. Bangkai nyamuknya sudah hilang, cuman hitam bekas warna nyamuk. Bagaimana? Dimaafkan, tidak ada masalah. Ini darah, hati-hati sekali. Makanya ketika kita berwudu, kalau yang berjerawat, kadang muka jerawat pecah. Maka ketika membasuh air dengan anggota wudu, itu dipastikan dulu wajah kita sudah bersih dari darah. Sudah bersih, baru kita berwudu. Jangan sampai kita berwudu, di sini ada darah, kita usek-usek, akhirnya seluruh wajah kita najis. Basuhnya sekali aja lagi. Ini sholatnya menjadi tidak sah. Karena bukan berwudu, tapi justru mengusek-usek air najis, air berdarah di wajahnya. Paham? Ini hati-hati. Jangan sembarangan, ya. Nyuci baju, di baju ada darah bekas luka, maka air rendamannya itu hukumnya najis. Semua baju yang direndam bersama dengan baju berdarah tadi, semua hukumnya mutanajis. Maka dipastikan dulu, oh ini najis, ini tidak, dipisahkan. Yang najis dicuci dulu, dibasuh, disiram air, dikucek-kucek, sudah hilang, baru kemudian kita gabung, kita rendam dengan pakaian yang lain. Begitu caranya. Ini hati-hati sekali, banyak salah dalam cara mencuci, akhirnya sholat tidak sah. Selanjutnya, darah yang ada di daging, kita motong ayam, di situ ada darahnya, itu tinggal sedikit dimaafkan saja. Jadi tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau darahnya bisa dibuang tapi kita nggak membuang. Nah itu yang jadi masalah. Sedangkan sisa-sisa udah dibersihkan, udah disiram, masih berdarah lagi, itu dimaafkan. Allah nggak mau menyusahkan kita. Najis yang ketiga selain darah adalah nanah. Darah itu merah. Nanah itu darah merah membusuk, berbau busuk, lalu menjadi warnanya putih kekuning-kuningan. Ini namanya nanah. Ya. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. Sama aja hukumnya nanah dan darah. Bisulan tuh masya Allah, banyak nanahnya keluar pas bisulnya pecah. Lagi sholat bisul pecah. Di lutut sini pas turun mau sujud kejedok tuh lututnya masya Allah. Allahu Akbar, kencang. Kenapa? Karena bisul pecah. Meledak. Masya Allah. Batal sholat? Enggak batal. Yang penting jangan teriak aduh. Nah, kalau aduh batal. Jadi ada orang sholat, orang kampung, kan di kampung masih zaman primitif, miskin, capek. Masjid, musola tuh dari lantainya lantai bambu sama pinang. Tuh di kampung tuh. Si imam bisulan pas lagi sholat. Kan zaman dulu nggak pakai paku, dijepit aja. Rupanya bambu tadi keangkat, pas pipi pantat nempel di situ. Bisulnya kejepit, ya Allah. Itu azab paling berat. Antum kalau udah punya bisul, jangankan bisul jerawat aja dipecah sakit, apalagi bisul. Masya Allah. Nah bisul isinya nanah ketika kita pencet tuh keluar warna putih. Atau jerawat bengkak. Itu kalau kita pencet keluar warna putih kayak nasi. Nah kalau itu bukan nanah. Kalau nanah itu dia sudah berdarah, terjadi pembusukan ya. Kalau yang bentuk putih kayak nasi itu masih belum nanah, sebab dicium tidak bau. Nah cantengan, tahu cantengan nggak? Orangnya ganteng tapi cantengan. Ya rezekinya begitu. Nah cantengan, masya Allah bengkak. Nanti bau. Nah kalau udah bau itu karena berbisul lagi bernanah. Tuh kayak bisul jadinya. Ketika kita pencet dikit keluar
darah merah dengan darah putih. Yang putih itu namanya nanah, baunya bau busuk. Hukumnya najis. Yang keempat, segala benda cair yang keluar dari dua pintu. Baca Nuair. Segala benda cair yang keluar dari dua pintu. Semua itu najis, baik dari mani, baik yang biasa seperti tinja, air kencing, ataupun yang tidak biasa seperti mazi, baik dari hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sallallahu alaihi wasallam ji'alahu Lama ji'a lahu bihajaraini warasatin liyastanjiya biha ahadal hajaraini waraddal rasata wa qala hadhihi riksun. Sesungguhnya Rasulullah SAW diberi 2 biji batu dan sebuah tinja keras untuk dipakai istinja. Beliau mengambil 2 batu saja, sedangkan tinja beliau kembalikan dan berkata, tinja ini najis. Riwayat Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina balal a'rabu bil masjidi sabu alaihi zunuban min ma'in. Ketika orang Arab Badui buang air kecil di dalam masjid, beliau bersabda, tuangilah olehmu tempat kencing itu dengan setimpa air. Oke. Riwayat Bukhari dan Muslim. Cukup. Benda cair yang keluar dari 2 pintu. 2 pintu itu apa? Itu catatannya di bawah. 2 pintu tempat buang air kecil dan air besar. Disebut 2 pintu. Maksudnya kemaluan dan dubur. Nah, pakai disebut 2 pintu itu biar bahasanya halus. Sama biasa di pondok nih santri baru ya. Kalau izin mau kemana? Mau ke WC ngapain? Buang air kecil biasanya 1. Bilangnya, Ustadz izin 1. Kalau buang air besar bilangnya, Ustadz izin 2. 1 itu berarti yang keluar 1 doang. Kalau 2 berarti depan keluar, belakang keluar. Namanya 2. Biar izinnya tuh pakai bahasa halus. Ustadz izin mau 1. Ustadz izin mau 2. Tuh. Ini jangan sebaliknya, Ustadz saya mau buang air besar nih, Ustadz kemarin makan jengkol 3 kilo. Wah, Ustadznya langsung muntah. Jadi nggak begitu. Ustadz mau izin berak, Ustadz berak. Nggak begitu. Jadi izin bilangnya Ustadz izin 2. Tuh. Ini bahasa halus. Nah, Nabi juga sama menggunakan bahasa demikian. Nah, di sini juga disebut dengan 2 pintu. Segala yang keluar dari kemaluan dan dubur hukumnya najis kecuali air mani. Intinya semuanya najis. Baik yang bendanya cair, bentuk air, pipis. Pipis hukumnya najis. Nah, kalau najis mesti dicuci ya. Bukan sekedar dijemur, tapi juga dicuci. Ini yang bocah-bocah siang keasikan main bola, minum es banyak, malam main bola lagi dia. Mandi air, kencing ke sana sini, habis basah kasurnya. Bagaimana? Nah, hukumnya najis. Setiap yang keluar dari kemaluan dan juga dubur, tuh pantat belakang, ada yang keluar di situ, cacing. Bertamasya, nengok keluar cacing, nggak bisa balik. Wah, hukumnya bagaimana? Hukumnya najis. Kecirit, tahu kecirit? Jadi mencret dikit doang, Ustadz cuma segini. Hukumnya najis. Sekacang doang, Ustadz. Nah, keluar. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bau, ya.
Najis hukumnya, walaupun cuma sedikit doang. Kalau kena celana gimana? Najis celananya, tapi tidak wajib seluruh celana dicuci. Yang kena najisnya saja, yang kena cuci. Nih misal si adeknya Ilham nahan kencing, nggak kuat, akhirnya sekali terkeluar. Di ujung sarungnya, dia pakai sarung. Jadi pas di depan, Mas kelihatan di sini najis. Kena air, kena kencingnya. Maka bagaimana? Ambil air disiram ujung ini doang. Enggak mesti semua, enggak. Yang kena kan ini aja. Berarti ini aja yang wajib dibasuh. Paham? Boleh dipakai sholat? Boleh kalau sudah dibasuh. Kalau belum dibasuh jangan, hukumnya tidak sah. Segala apapun yang keluar dari dua pintu ini hukumnya najis. Apapun bentuknya, makan gorengan jagung, sakit perut, keluar jagung lagi, apa hukumnya? Hukumnya najis. Tapi permen Ustadz, ada permen masih dibungkus plastik, ketelen, keluar lagi. Boleh nggak Ustadz? Pas ini dicari-cari sama dia tuh di WC, rajin banget. Sayang ini. Permen kopi kok. Boleh nggak? Selama bungkusannya nggak terbuka, nggak tembus ke dalam, dicuci dulu bersih. Masih alhamdulillah Ustaz masih ketemu. Hukumnya covernya, bungkusnya doang yang najis, dalamnya tidak najis. Yang bisa dicuci ya bisa disucikan. Ada santri ketelan duit 1.000 rupiah, kan kecil, lumayan buat beli jajan mah, dapat gorengan setengah. Ketelan pas buang air dicari sama dia, dapet, ting bunyinya. Dicuci sampai bersih. Boleh nggak duit itu dipakai, dibawa sholat, ditaruh di kantong? Boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting sudah dicuci. Nih ingat di WC nih, ingat santri, habis buang air disiram, betul-betul sampai bersih kita lihat. Jangan habis tetek kayak bebek doang sedikit tinggalin. Si temen setelahnya teriak, ini punya siapa nih, ngapung. Hukumnya haram. Nabi SAW katakan, ittaqul malaina salasah. Takuti tempat di mana kalian akan dicaci maki orang. Dan itu doanya orang makbul. Bodoh banget nih yang buang air kayak begini. Kata-kata dah, binatang, anjing, sebut macam-macam, setan, yuk. Akhirnya kita jadi setan beneran. Akhlak kita jadi akhlak setan. Makanya hati-hati kalau di WC bener-bener disiram, bagus-bagus, bersih-bersih. Dan ingat irit air. Nih air lagi nggak ada nih. Irit air, jangan mentang-mentang air nggak bayar dibuka sesuka-sukanya. Tidak boleh. Semua itu najis selain dari mani, baik yang biasa seperti tinja atau kencing, ataupun yang tidak biasa seperti mazi, baik dari hewan yang halal dimakan maupun dari hewan yang tidak halal dimakan. Kalau yang namanya kencing maka najis. Kalau yang namanya kalau yang namanya kotoran maka najis. Tai burung nggak berbau tapi tai burung najis. Tai lalat gimana? Tai lalat tidak najis ya, kecuali lalatnya di kotoran. Tapi kalau tai lalat tuh nempel di antum maka tidak najis. Itu namanya doang tai lalat. Padahal lalat nggak pernah berak di situ. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam maji'alu bihajaraini wa rausatin liyastanjiya biha, akhadzal hajaraini wa radda rausah wa qala hadhihi riksun. Sesungguhnya Rasulullah SAW diberi 2 biji batu dan sebuah tinja keras untuk dipakai istinja. Beliau mengambil 2 batu saja, sedangkan tinja beliau kembalikan dan berkata, tinja ini najis. Jadi begini ceritanya. Rasulullah buang air, lagi berjalan berdua dengan Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Riwayat juga ada riwayat Sayyiduna Talha bin Ubaidillah.
lagi sakit perut, beliau buang air. Buang air di mana? Di satu tempat ada batu gede untuk melindungi, jadi nggak kelihatan. Jadi kata Nabi, wahai Jabir atau Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang lain, coba carikan batu 3 biji buat saya buang air. Jadi nanti dibersihkannya pakai batu. Maka datanglah beliau membawa 3 biji batu. Ternyata 3 biji itu 2 doang yang asli batu, satunya itu kotoran unta tapi udah keras. Nah akhirnya beliau ambil yang batu saja, sedangkan kotoran unta itu kata Nabi ini najis, tidak bisa dipakai untuk mensucikan najis. Yang bisa dipakai mensucikan najis itu adalah batu, tapi batu yang kasar, bukan batu yang licin. Ini batu cincin, udah licin, bisa nggak buat buang air? Nggak bisa, lain batunya. Batu yang kasar, kalau batu yang licin itu tidak bisa untuk menjadi alat istinja. Begitu juga diceritakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina balal a'rabu fil masjidi sabbu alaihi danuban min ma. Ketika orang Arab Baduy buang air kecil di dalam masjid, beliau bersabda, tuangilah olehmu tempat kencing itu dengan setimba air. Nah, ini ceritanya panjang ya di dalam kitab-kitab hadis. Nabi lagi musyawarah dengan para sahabat, lagi taklim. Begini, di zaman itu Masjid Nabawi itu lantainya dari pasir. Jadi sama aja kayak tanah di sono tuh. Tiba-tiba ada orang Arab Baduy, orang kampung datang ke pojokan situ, buka celana pipis. Sahabat semuanya ngamuk, ribut, gebukin. Kata Nabi jangan. Sahabat semuanya marah karena orang ini kencing di dalam masjid. Kata Nabi biarkan. Akhirnya kencinglah orang itu sampai selesai. Setelah selesai dipanggil oleh Nabi, sahabat udah Rasulullah, ini kafir nih, sengaja nih mau menghina Islam. Nabi tanya, ente dari mana? Saya jauh dari kampung. Ente nggak tahu ini masjid? Apaan itu masjid? Nah, dia nggak tahu. Kata Nabi ini masjid, yang dalam kotak ini masjid. Nggak boleh buang air di sini. Lah kan sama aja sama yang di luar. Beda. Di masjid udah dibersihin dan sebagainya. Kata Nabi, coba ambil air seember. Tuh siram tempat bekas dia buang air tadi. Ketika disiram kan namanya pasir langsung menyerap. Kalau lantai begini ya nggak bisa, mesti dipel dulu. Nah, kenapa Nabi suruh biarkan aja? Kalau dikejar, dimarahin, dia lari, akhirnya kencingnya kemana-mana. Nah, setelah ditolongin oleh Nabi begitu, Arab Baduy tadi diajarin dengan baik oleh baginda Nabi, baru dia tahu, oh maaf, saya baru tahu kalau ini namanya masjid. Saya kemari memang tujuannya mau masuk Islam, mau ketemu Nabi Muhammad. Nah, terus bagaimana? Masuk Islam dan sebagainya, lalu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi saya dengan Nabi Muhammad aja. Ini yang lain nih nggak usah. Marah lagi sahabat. Lain cari masalah lagi nih. Kata Nabi, qad hajjarta wasi'an. Jangan begitu kalau berdoa. Doa itu untuk orang banyak, jangan buat kita-kita aja. Lu gimana mau doa buat orang banyak? Orang mereka nih iseng semua tapi masih mau mukulin. Jadi salah lagi nih. Allahumma arhamni wa Muhammada. Ya Allah, rahmati, sayangi saya dengan Nabi Muhammad aja. Wala tarham ma'ana ada. Yang lain gak usah. Wah. Dikarenakan dia berterima kasih kepada Nabi. Jadi dia berdoa demikian. Cuman kata Nabi, qad hajjarta wasi'an, engkau telah menyempitkan yang luas. Rahmat Allah itu luas buat siapa saja. Kalau kita berdua doang berarti menjadi sempit. Ini Masya Allah. Nah, ketika terjadi ada yang kencing di masjid begini, kalau zaman dulu enak, tinggal disiram air maka sudah suci. Atau di sono tuh di parkiran ada bocah main bola nggak kuat akhirnya kencing.
Nah itu asal kena hujan sudah jadi suci. Tapi kalau di dalam masjid begini nih, lantai udah granit, keramik bagus, maka nggak mungkin. Maka caranya bagaimana? Nih contoh, ada yang muntah, ada yang kencing. Anak ustadz main-main di sini, tiba-tiba di pojokan sana dia kencing. Maka caranya bagaimana? Nih dia kencing, misal di sini kencingnya nih ya. Nah, maka kita ambil lap kering. Kita lap dulu sampai semua sudah kering. Masih najis kan? Lap ini kemudian dicuci, dibasahin. Lalu kita lap sekali pakai kain basah. Nah, baru kita keringkan lagi, kita cuci lagi lap tadi, kita lap lagi sekali 2 kali, setelah itu hukumnya menjadi suci. Jadi caranya najisnya dulu dihilangkan. Paham nggak nih caranya tadi bagaimana? Antum di rumah misal ada antum kencing di pojokan di atas keramik, maka caranya ambil kain kering, dilap dulu, dikeringkan sampai sudah nggak ada lagi kencing di situ, baru kain dibasahi, dilap pakai kain basah sekali, 2 kali, 3 kali, itu hukumnya sudah suci. Kalau di atas karpet ya cuci karpetnya. Paham? Oke, ini cara menyucikan di tempat yang memang tidak menyerap air. An Aliin qala kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartul Miqdada fasalu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau, rawahu Muslim. Dari Sayyidina Ali khalifah keempat, ia berkata, saya sering keluar madzi. Madzi ini apa? Madzi ini kalau orang dewasa ya, kalau bocah-bocah ini belum tahu lagi apa arti madzi. Kalau orang dewasa, ini laki-laki semua kan. Kalau burungnya lagi tegang, tuh kadang-kadang keluar cairan licin. Kita pegang di kepalanya itu licin, kena air tuh licin. Itu namanya madzi. Warnanya bagaimana? Warnanya bening. Kalau warnanya putih kental kayak susu, keluarnya enak, itu namanya mani. Paham? Nah, kalau madzi itu kental, licin, tapi tidak kental banget, ya. Dan warnanya bening, biasanya keluarnya dikit. Jadi bedanya kalau keluarnya dikit banget, setetes 2 tetes itu madzi. Kalau keluarnya banyak, seginian itu mani. Jadi keluarnya segelas itu namanya air kencing. Keluar madzi itu najis. Setiap keluar dari kemaluan hukumnya najis. Kemaluan wajib dicuci. Nih yang punya kemaluan, cuci. Kalau nggak punya direndam aja tuh, jadiin gingseng, dicuci. Setelah itu, nah sini udah disunat semua. Ada nyilam disunat belum? Benar. Udah belum? Udah. Coba dilihat dulu. Udah belum? Udah. Nah kalau belum disunat, nih adek kita di rumah belum disunat, kan biasa ada kulitnya tuh. Nah kulitnya itu wajib dibuka, ditarik sampai kepalanya kelihatan, dicuci semuanya sekepala-kepalanya. Kalau enggak berarti najisnya masih nempel di bibir, ujung kemaluan tersebut. Nah, keluar madzi. Maka aku pun malu bertanya kepada Rasulullah, aku suruh Miqdad, wahai Miqdad, tolong tanyain dong kepada Rasulullah, najis enggak madzi itu? Kalau keluar madzi bagaimana? Jadi kata Nabi, nah madzi itu najis, dicuci kemaluan yang terkena najis, lalu kemudian dia berwudu. Kalau terkena celananya mau dipakai sholat, wajib celananya dicuci dulu. Kalau nggak dipakai sholat ya nggak apa-apa. Tukar celana dengan celana baru, kemaluan dicuci, lalu kemudian dia berwudu, maka hukumnya sudah sah dan sudah boleh. Oke, azan. Siapa tugas?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Asyhadu an la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Rabbah didawati tamu sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin. Allah. Kemudian selanjutnya adalah arak dan setiap minuman keras yang memabukkan. Ini hukumnya juga najis. Firman Allah, innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Selanjutnya anjing dan juga babi. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi. Nah, semua hewan itu suci kalau lagi hidup, kalau mati najis. Sedangkan anjing dan babi mati dan hidup hukumnya najis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat oleh anjing, hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. 7 kali dengan air, sekali dengan tanah. Baik di awal, di pertengahan, ataupun di akhir. Cara mengambil dalil dengan hadis tersebut ialah, dalam hadis ini kita disuruh mencuci bejana yang dijilat anjing. Mencuci sesuatu disebabkan 3 perkara, karena hadas, karena najis, dan karena kehormatannya. Di mulut anjing sudah tentu tidak ada hadas, tidak pula ada kehormatan. Oleh sebab itu pencuciannya dikarenakan oleh najis. Babi dikiaskan, disamakan dengan anjing karena keadaannya lebih buruk daripada anjing. Babi itu lebih buruk daripada anjing. Ya.
Nah, jadi dengan begitu kita baru paham kenapa anjing disuruh membasuhnya 7 kali. Dikarenakan mulut anjing itu najis. Dalam istilah fikih najisnya disebut najis mughallazah. Najis yang sangat besar, yang mana najis sangat besar itu tidak bisa hanya dicuci sekali, tapi dicucinya 7 kali, bahkan salah satunya dengan tanah. Oke. Jadi yang antum perlu paham, satu, kalau buang air membasuhnya 3 kali. Kalau mencuci dari najis, membasuhnya sampai suci. Sedangkan kalau mencuci dari najis anjing dan babi, maka 7 kali, salah satunya adalah dengan menggunakan air dari tanah. Oke, insyaallah semua persiapan sholat zuhur. Ingat, jangan tertinggal sholat qobliyahnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna